subscribe, like, dan share supaya channel ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kali ini kita akan menyampaikan sebuah tema ya, 12 gagal paham Kristen kambing. Saudara, saya Pendeta Hendy Tandianta tidak akan menyebut Tritunggal, sebab Tritunggal tidak ada di Alkitab. Yang ada di Alkitab itu Kristen kambing. Ya, ini gagal paham namamu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Siapa nama Bapa? Yohanes 17 ayat 11, nama Bapa adalah Yesus. Ini sebenarnya Yesus itu nyuruh doa pada Yesus. Tapi karena Yesus masih jadi manusia, maka dia memakai Bapa sebagai yang disembah. Ya. Tetapi gagal pahamnya di sini nih, orang-orang Kristen kambing nih. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Nggak pernah ada yang mikir namamu itu siapa. Ya kan orang Kristen kambing mampet pikirannya. Ya, video kali ini saya mau membahas reaction tentang statement dari Bapak Henry Tandianta tentang 12 gagal paham Kristen kambing. Ya, kita sudah tahu bagaimana latar belakang dari Bapak Henry Tan ini. Dia adalah seorang pendeta yang tidak mempercayai adanya ketritunggalan Allah. Dia katakan bahwa orang Kristen tidak menyembah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yang ada hanya Yesus. Dia katakan bahwa kita adalah satu dan itu hanya Yesus. Nah, dari ini saya tidak membahas apa pengajaran yang diajarkan oleh Bapak Henry Tan ini. Tapi yang mau saya bahas adalah apa motivasi dari seorang pendeta yang tetap terus menghakimi sesama pendeta. Itu yang saya mau bahas. Apakah ini pengajaran yang diterima selama dia sekolah teologi? Yang saya tahu, orang yang dididik untuk menjadi seorang pendeta adalah orang yang mengasihi siapapun. Bahkan Tuhan mengatakan, kasihilah musuhmu seperti dirimu sendiri. Ya, apakah dengan cara menghakimi, memberikan pengajaran kepada orang lain? Ya, apakah dengan mengatakan bahwa ada Kristen kambing, pendeta kambing, kita tidak perlu tersinggung dikatakan kambing? Apakah dengan cara seperti itu memberikan pengajaran yang benar? Bagi saya, ini bukan pengajaran yang baik. Ini bukan pengajaran yang tepat yang dilakukan oleh seorang pendeta. Ingat dalam 2 Yohanes 5 ayat 7, di mana dijelaskan bahwa hidup orang percaya harus mengasihi. Dikatakan demikian, dan sekarang aku minta kepadamu, ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup dalam kasih sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah penyesat antikristus. Apa poin yang bisa kita ambil? Apa poin yang bisa kita ambil dari firman Tuhan ini? Yohanes memberikan nasihat bahwa kasih adalah yang terutama. Dikatakan bahwa menghadapi penyesat harus dengan cara mengasihi, dengan cara kita waspada terhadap diri kita, terhadap pengajaran yang kita terima. Itu cara menghadapi penyesat. Bukan cara menghakimi dengan membunuh karakter orang, dengan menjelek-jelekan orang. Bukan itu poinnya. Dikatakan dalam ayat yang ke-7 bahwa si penyesat itu adalah orang-orang yang tidak percaya bahwa Yesus Kristus itu datang. Yang saya dengar dari beberapa video Bapak Henry Tan ini adalah bahwa setiap hamba-hamba Tuhan yang dia kritik, bahwa semuanya adalah orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu yang membuat saya heran. Bagaimana dia mengatakan bahwa semua pendeta ini penyesat hanya karena mengajarkan Trinitas, ya, mengajarkan ketritunggalan Allah. Dia mengatakan bahwa Tritunggal tidak ada dalam Alkitab. Bagaimana bisa mengatakan bahwa itu adalah hal yang salah, padahal sebenarnya dalam firman Tuhan, orang yang tidak mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan itu adalah penyesat. Maka dari itu, kita harus belajar bersama-sama bahwa setiap hamba Tuhan harus mengasihi, waspada terhadap ajaran. Jangan mengatakan bahwa pendeta kambing, pendeta
ini pendeta kambing, orang Kristen kambing, bukan itu. Dan yang beberapa hal yang video yang sebelumnya yang saya lihatkan tadi, dikatakan bahwa arti kata kita adalah kata tunggal. Saya bingung bagaimana cara menjelaskannya. Yang jelas, arti kata kita dalam bahasa Indonesia pun itu adalah jamak, bukan kata tunggal. Bagaimana seorang pendeta Henry Tan menjelaskan bahwa arti kata kita adalah kata tunggal? Dia katakan dalam Yohanes 17 ayat 22, kita adalah satu. Ingat dalam ayat selanjutnya 23 dikatakan bahwa selanjutnya bahwa kita itu menunjukkan bahwa itu jamak, ya. Maka kita tidak bisa menghakimi orang bahwa orang itu salah, orang itu benar, tidak bisa. Karena apa? Tuhan bilang penghakiman adalah hakku. Jangan membaca ayat firman Tuhan asal comot, ambil satu ayat kita mengerti. Bukan seperti itu. Tapi mengerti firman Tuhan kita harus ambil secara keseluruhan. Apa arti dari firman Tuhan itu? Ini cuman permasalahan doktrin yang berbeda pandangan, dan pandangan ini harus dipaksakan sama. Cuman itu saja permasalahannya, yaitu tentang perbedaan doktrin. Maka yang harus kita pahami adalah apa gunanya kita memaksakan doktrin harus sama tapi kita tidak membawa jiwa kepada Tuhan. Percuma kita berkoar-koar tentang doktrin ini salah, pengajaran ini salah, tapi kita tidak membawa jiwa kepada Tuhan. Bukan itu tujuan utama dari pelayanan. Tujuan utama dari pelayanan adalah membawa jiwa kepada Tuhan. Membawa jiwa untuk orang datang kepada Tuhan, mengenal Tuhan Yesus secara pribadi dalam hidupnya. Maka dari itu, Tuhan mengatakan penghakiman adalah hakku. Ya, maka dari itu, waspadalah, waspadalah, waspadalah. Ya, ini jangan sampai terjadi seperti dalam Wahyu 2 ayat 4-5. Dikatakan bahwa sekalipun mereka ketat dalam pengajaran mereka, tetapi mereka meninggalkan kasih mereka yang semula. Dan Yesus memandang itu sebagai kejatuhan yang amat dalam dan mengancam mereka dengan hukuman yang serius. Ya, hal ini menunjukkan bahwa kasih tidak kalah seriusnya dengan meninggalkan iman. Karena itu, mari kita waspada, tapi kita tidak menghakimi orang lain. Mari kita waspada, tetapi tidak menghakimi, bahkan membunuh karakter orang lain. Seharusnya jika kita sudah tahu akan kebenaran itu, maka orang pun harus tahu dari kita tentang kebenaran itu. Dan orang harus menerima kebenaran itu dengan baik, bukan dengan cara dibunuh karakternya. Kiranya ini memberkati kita semua. Biarlah dari video ini kita mendapatkan berkat, bahwa hidup orang Kristen diajarkan tentang kasih. Tidak ada yang namanya pendeta kambing, tidak ada yang namanya orang Kristen kambing. Yang dikatakan dalam firman Tuhan itu bahwa adalah orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang tidak mau kenal Tuhan, orang yang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan. Itu yang wajar dikatakan seperti itu. Maka saya tidak setuju bahwa ada dikatakan pendeta kambing, orang Kristen kambing. Bagi saya ini perlakuan yang sangat memalukan. Kiranya ini memberkati kita semua. Biarlah tetap terus dukung channel ini. Mari bersama-sama klik like, subscribe, dan share video ini supaya menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.